Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Silakan duduk. Baik, Ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, sebelum kita mulai melakukan mediasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Nama saya Bianca Fariza SHMH CPM sebagai mediator bersertifikat resmi dari Dewan Sengketa Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah memilih saya untuk menjadi mediator dalam perkara ini. Nah, selanjutnya saya persilahkan ibu-ibu sekalian untuk memberikan perkenalan dirinya masing-masing. Kepada Ibu, silakan duluan Ibu. Oke, baik Ibu Mediator. Perkenalkan, nama saya Devita Irawan, SE. Ibu. Baik, silakan Ibu. Sebelum perkenalkan, nama saya Zahra Dewi, bisnis sebagai atas. Baik, terima kasih Ibu Dwi dan Ibu Zahra. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau begitu, apakah bisa kita mulai Ibu? Boleh, silakan. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum kita memulai proses mediasi, saya jelaskan terlebih dahulu ya Ibu bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, dalam pasal 4 itu disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan di tingkat pertama wajib lebih terdahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Pada sidang Bapak dan Ibu ini telah sepakat untuk menunjuk saya Bu sebagai mediator dalam kasus ini. Saya juga akan memberitahu fungsi dari mediasi, yaitu cara menyelesaikan sengketa ataupun perselisihan melalui proses mediasi atau perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang akan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau menuntut dalam perkara yang dimediasikan, dan juga sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelesaian perdamaian melalui mediasi dengan bantuan seorang mediator. Apakah dapat dipahami Bu? Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang mediasi Bu. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dimana kedua belah pihak ini saling berdialog, kemudian saling berunding dan juga berdiskusi untuk dapat menentukan titik temu dari suatu permasalahan seperti yang ibu-ibu lakukan pada saat ini. Nah, saya selaku mediator Bu bersifat imparsial, yaitu saya netral dan tidak memihak kepada siapapun. Saya di sini hanya akan memfasilitasi mediasi ini serta tidak akan mengambil keputusan. Kemudian mediasi ini bersifat rahasia ya ibu-ibu, tidak akan dipublikasikan. Nah, perlu diketahui juga bahwa jika terjadi deadlock atau tidak menemukan solusi dari permasalahan ini, maka kita akan menempuh metode kaukus atau metode pertemuan terpisah. Dan perlu kita sama-sama pahami agar tidak terjadi prasangka buruk ataupun fitnah bahwa kaukus ini bertujuan untuk menemukan titik temu yang ketika mediasi itu belum dapat kita temukan, agar kita dapat mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak, yang dilakukan hanya berdua, baik hanya saya dengan penggugat ataupun saya dengan tergugat saja. Tetapi saya sebagai mediator tidak akan menyampaikan hasil dari kaukus ini kecuali para pihak telah mengizinkan dan menghendaki untuk disampaikan. Selain itu, saya selaku mediator juga dapat menentukan jadwal mediasi tentunya dengan kesepakatan dari ibu-ibu sekalian apabila mediasi kita pada hari ini belum mencapai hasil kesepakatan. Selanjutnya, kita akan membuat tata tertib yang harus ditaati selama proses mediasi ini. Apakah ibu-ibu memiliki saran atau opsi? Mungkin lebih dulu pada Bu Dwi. Kalau saya tidak menggunakan gadget atau handphone, Baik. terus tidak merokok ya. Baik, terima Itu kasih saja. Bu Dwi. Sama-sama. Apakah ada opsi tambahan dari Bu Zahra mungkin? Dari saya tidak boleh merekam isi pembicaraan selama mediasi, itu aja Bu. Baik, terima kasih. Saya tampung dulu ya ibu-ibu. Nah, demi kelancaran mediasi kita hari ini, saya izin menambahkan opsi tata tertib kita. Yang pertama, para pihak tidak boleh berbicara kecuali dipersilakan oleh mediator.
Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh menyerang baik verbal maupun fisik. Yang keempat, para pihak tidak boleh merokok. Yang kelima, para pihak tidak boleh bermain handphone. Yang keenam, para pihak tidak boleh merekam isi pembicaraan. Dan yang terakhir, para pihak tidak boleh mengintervensi satu sama lain. Apakah setuju dengan opsi yang diberikan, Ibu-Ibu? Setuju. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menjadwalkan pertemuan mediasi kita, Bu. Kita sepakati bersama-sama, dan apabila tidak menemukan titik temu dalam mediasi kita hari ini, maka kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, baik, apakah ada usulan ataupun saran dari ibu-ibu sekalian? Baik Bu, izin memberikan saran bagaimana jika di akhir pekan saja, seperti hari Sabtu, karena saya sendiri juga susah untuk izin kerja Bu dari kantor. Baik, terima kasih Bu. Apakah setuju Bu dengan saran yang diberikan oleh Ibu Zara atau ada pendapat lain? Bagus, good ide, saya juga setuju. Baik, terima kasih. Berarti apabila mediasi kita hari ini tidak tercapai, maka kita akan lanjutkan di hari Sabtu depan ya, Ibu-Ibu. Bisa kita mulai ya, Ibu-Ibu. Bagaimana kalau kita mulai dengan mendengar keterangan dari Ibu Dwi sebagai penggugat terlebih dahulu. Apakah setuju? Setuju, Silakan, Bu. Baik, jadi begini, Bu Mediator. Beauty and Care adalah merek dagang yang saya dirikan pada tahun 2021. Beauty and Care ini memiliki logo dengan bentuk huruf BC dengan warna ungu kepintingan. Tahun 2022, penggugat mendaftarkan merek dagangnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen Haki. Lalu, maka dari itu, Beauty and Care dipegang hak merek dan logonya oleh saya. Tapi tahun 2024 tergugat mendapat banyak sekali laporan dari customer saya bahwa cabang salon saya memberikan servis yang buruk dengan merek dan logo yang sangat mirip. Merek dagang itu adalah Beauty and You dengan logo huruf B dan Y dengan warna ungu kepintingan juga yang mirip sekali dengan saya, padahal saya tidak pernah merasa memiliki bisnis salon dengan nama Beauty and You tersebut. Saya merasa sangat dirugikan dengan kemiripan ini karena banyak customer yang salah mengartikan. Mereka mengira Beauty and Care dan Beauty and You adalah layanan yang sama, padahal pemiliknya berbeda. Selain itu, apabila servis dari Beauty and You ini kurang baik, maka Beauty and Care mendapatkan dampak buruknya. Begitu, berupa nama baik yang tercemar. Beauty and Care ini sudah sangat terkenal di masyarakat, alhamdulillahnya, maka harusnya tergugat bisa lebih jeli dalam pemilihan merek dagang. Yang paling utama, Beauty and Care ini telah lebih dulu Bu saya daftarkan merek dagangnya ke Dirjen Haki. Secara saya lebih legal, betul. Lalu seharusnya tergugat mencari tahu terlebih dahulu sebelum memilih merek dagang. Begitu. Cukup? Baik Ibu, terima kasih. Jadi Ibu Dwi merasa dirugikan dengan adanya merek dagang yang mirip dengan merek dagang Ibu Dwi, yaitu Beauty and You ya Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan dulu pendapat dari Ibu Zahra. Silakan Ibu Zahra. Bagaimana ya? Saya ini membangun bisnis saya juga sudah sangat lama, sudah 2 tahun yang lalu. Kenapa Ibu baru saja mempermasalahkan hal ini? Lagi pula saya juga tidak tahu menahu kalau merek dagang ini memiliki kemiripan dengan yang punya Ibu. Merek dagang ini murni hasil kreativitas saya sendiri. Baik Bu, menurut Ibu Zahra tadi ternyata merek dagang yang mirip dengan Ibu itu dia tidak sengaja Bu untuk memilihnya, karena itu murni hasil dari kreativitas dia, dan dia juga menyayangkan kenapa Ibu baru mempermasalahkan hal ini padahal bisnisnya sudah berjalan selama 2 tahun. Bagaimana tanggapannya Bu Dwi? Aduh, gimana ya Ibu Mediator, baru mempermasalahkannya tuh bagaimana, sedangkan saya coba menghubungi Anda melalui Instagram bisnis Anda dan sudah saya berikan surat somasi juga Ibu. Kalau punya bisnis itu jangan ATM, amati tiru, menjiplak begitu dong. Kalau kamu memang pebisnis yang hebat, kamu harus berpikir rasional, kamu research dulu, adakah sudah belum. Secara legalitas saya lebih legalitas Bu, saya sudah mendaftarkannya terlebih dahulu. Gimana sih, lucu ya kamu ini. Baik Ibu, ternyata Ibu Dwi sudah menghubungi Ibu Zahra terlebih dahulu ya Ibu melalui Instagram, tetapi tidak digubris.
dan juga Ibu sudah memiliki legalitas yang legal di mata hukum ya Ibu. Bagaimana tanggapan dari Ibu Zahra? Jadi begini, yang mengelola sosial media saya itu admin saya, Bu. Saya tidak tahu ada DM dari Ibu. Itu mungkin kelalaian dari tim admin saya. Saya mohon maaf atas hal itu, dan saya mohon maaf juga karena saya kurang teliti dalam pemilihan merek dagang sehingga merugikan Ibu Dwi. Baik Ibu Zahra, baik Ibu Dwi, ternyata yang mengelola sosial media dari Ibu Zahra itu adalah adminnya, dan Ibu Zahra tidak tahu terkait pesan yang dikirim oleh Ibu Dwi. Dan Bu Zahra juga mohon maaf nih Bu Dwi terkait kekurang telitiannya lah dalam pemilihan merek yang merugikan Bu Dwi. Bagaimana tanggapannya Ibu? Kalau saya nggak mau tahu karena secara hukum ya, di mana ketidaktahuan itu tidak bisa dibenarkan. Karena masa dia punya karyawan, pasti sudah terlatih dong. Masa hal-hal seperti ini sangat krusial tidak diberitahu kepada ownernya sendiri. Ya, saya tidak mau tahu. Intinya dia harus bertanggung jawab. Baik Ibu Dwi, bagaimana? Apakah Ibu ada harapan untuk permasalahan ini Ibu? Kalau dari saya ingin Ibu Zahra ini bertanggung jawab ya atas perilaku yang dia lakukan sebagai pembisnis, dan saya maunya Ibu Zahra ini merek dagang dan logonya membayar ganti rugi sebesar 1.500.000 dan bersedia membuat video klarifikasi yang diupload di sosial medianya, di akun pribadi maupun di akun bisnisnya, karena ini udah menyangkut tentang branding saya. Baik Ibu, terima kasih. Dari pendapat Ibu Dwi tadi, harapannya dia ingin Ibu Zahra untuk mengganti merek dagang dan juga logo yang lama yang dia tunjukin tadi, dan membayar ganti rugi sebesar 1.500.000 serta bersedia membuat video klarifikasi yang Ibu harus upload di sosial media Ibu. Bagaimana Ibu Zahra? Apakah ada tanggapan atau apakah sepakat? Saya sangat merasa keberatan Bu. Saya sepakat dengan poin nomor 1 dan 3, tetapi dengan poin nomor 2 yaitu ganti rugi saya tidak sepakat Bu. Jumlah itu terlalu besar untuk saya. Saya kan tidak bermaksud sama sekali meniru merek dagang dan logo milik Ibu Dwi. Itu semua sengajaan Bu. Saya juga sudah meminta maaf, saya juga rasanya sudah cukup. Tidak perlu sampai meminta ganti rugi lagi pula. Mengupload video klarifikasi di sosial media sudah cukup membuat saya malu, dan pasti akan mendapatkan sanksi sosial sih Bu. Baik Ibu Zahra, Ibu Zahra merasa keberatan nih Ibu Dwi dengan poin 2 yaitu poin ganti rugi. Nah, bagaimana pendapat Ibu Dwi? Ya sudahlah ya, daripada berlarut. Yang penting poin 1 dan 2 itu terlaksana. Baik, terima kasih Bu Dwi. Apakah ada yang Ibu Zahra ingin sampaikan? Saya memohon maaf kepada Ibu Dwi atas kelalaian saya. Saya berjanji akan menjalankan kesepakatan kita dan tidak mengulangi hal ini lagi. Baik, kepada Ibu Dwi, apa ada yang ingin disampaikan? Ya udahlah ya, semoga ini menjadi pelajaran untuk Mbak Zahra, Ibu Zahra. Semoga menjadi pembisnis yang sportif dan kreatif, dan saya selesaikan saja permasalahan ini di meja ini secara damai. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Baik Ibu-ibu sekalian, kesepakatan yang telah kita capai tadi adalah sebagai berikut. Ada 2 poin ya Ibu. Yang pertama adalah tergugat harus mengubah merek dagangnya yang benar-benar berbeda dari Beauty Care. Yang kedua, tergugat harus membuat video klarifikasi yang diposting di sosial media Beauty in You dan sosial media pribadi Ibu Zahra. Apakah sudah benar Ibu? Benar. Baik, berikan saya waktu sebentar ya Ibu untuk membuat kesepakatan perdamaian kita. Silakan. Baik Ibu Dwi dan Ibu Zahra, kesepakatan perdamaian sudah selesai saya buat. Langsung saja saya bacakan ya Ibu. Silakan ibu-ibu sekalian untuk mendengarkan dan menyimak dengan baik. Jika ada yang kurang, maka dapat untuk langsung menyetop saya membaca dan kita dengarkan sama-sama. Kesepakatan perdamaian. Pada hari ini Minggu tanggal 20 Oktober 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Bengkulu dalam proses mediasi perkara nomor 16/PDT-G/2024/PN Bengkulu antara nama Dwi Fitria Irawan, alamat Jalan Rawamakmur nomor 2 Bengkulu disebut sebagai penggugat,
melawan. Nama Azahra Arianti Dewi, alamat Jalan Mayor Jenderal Ahmad Yani nomor 10 Bengkulu, disebut sebagai tergugat. Maka untuk mengakhiri sengketa kedua belah pihak yang telah mencapai kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, bahwa para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara damai melalui mediasi. Pasal 2, bahwa pihak tergugat bersedia mengubah merek dagang dan logonya. Pasal 3, bahwa tergugat bersedia membuat video klarifikasi yang di-upload di sosial medianya. Pasal 4, bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk seluruh biaya perkara dibebankan kepada pihak tergugat. Yang kelima, bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa dan pihak penggugat mencabut gugatan perkara nomor 16/PDP-G/24/PN Bengkulu tersebut di atas dan menyatakan perkara telah selesai. Demikianlah kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator, penggugat Ibu Dwi Fitri Irawan dan tergugat Ibu Azahra Arianti Dewi dengan mediator Bianca Fariza SH MHCPM. Baiklah Ibu Dwi dan Ibu Zahra, itulah tadi hasil kesepakatan perdamaian kita. Apakah ibu-ibu sekalian sepakat? Sepakat. Baiklah, jika Ibu Dwi dan juga Ibu Zahra telah setuju, maka langsung saja kita tanda tangani ya Ibu. Dimulai dari Ibu Dwi terlebih dahulu. Ini di sini Ibu. Iya, di sini ya Ibu. Satu aja. Iya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu Zahra, silakan ditanda tangan Ibu di sebelah sini. Baik, terima kasih. Baiklah Ibu Dwi dan Ibu Zahra, terima kasih karena sudah mengikuti proses mediasi ini dengan cukup baik dan hasil yang baik pula. Sedikit saya jelaskan dulu ya Ibu mengenai kesepakatan perdamaian yang telah kita buat ini tadi. Kesepakatan perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang sah Ibu dan tidak dapat lagi digugat ataupun dirubah. Maka dengan selesainya ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, berakhir pula proses mediasi kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Dwi dan juga Ibu Zahra yang telah bekerja sama dengan saya dalam menyelesaikan permasalahan ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya menjadi moderator ada salah kata maupun salah perbuatan yang telah saya lakukan kepada Ibu Dwi dan Ibu Zahra. Saya tutup ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih banyak juga. Mohon maaf juga Ibunya. Iya. Hati-hati di jalan.